Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yesa Rahma Putri. Yang kedua Nisa Yuliani. Yang ketiga Mustika Rahmi. Yang keempat Noval Husin. Yang kelima Zidan Rabiub Akil. Dan yang terakhir Fikri Juliansyah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama yaitu sumber hukum menurut Kansil. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan Bagirmanan menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan apalagi sampai menyesatkan. Jadi sumber hukum adalah tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki arti berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari setiap individu, maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Sederhananya, sumber hukum material itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Contohnya, KUHP yang mengatur mengenai pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Dan juga ada KUHP Perdata yang mengatur mengenai masalah individu dengan sesamanya, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi sumber hukum material yaitu ada dua. Yang pertama adalah faktor ideal. Faktor ideal yaitu adalah patokan-patokan tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum dalam melakukan tugasnya. Yang kedua adalah faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan yaitu hal-hal yang memang hidup di dalam masyarakat dan tunduk pada peraturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup bagi masyarakat. Contohnya itu seperti struktural ekonomi dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan dalam masyarakat, hukum yang berlaku, tata hukum negara, dan keyakinan agama serta kesadaran hukum. Baik, saya Nisa Yuliani akan melanjutkan presentasi dari Noval, yaitu tentang sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh masyarakat umum, di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu peraturan untuk mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pembentukan hukum. Sebagaimana tujuan dari hukum pada hukum acara pidana, di mana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi pedoman bagi lembaga legislatif saat membentuk peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi sumber hukum formil yaitu ada struktur sosial yang menjadi dasar eksistensi masyarakat, seperti stratifikasi sosial, lembaga sosial, kebudayaan, serta kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua ada nilai baik buruk bagi masyarakat yang perlu diselaraskan, seperti kebebasan, ketertiban, umum khusus, perlindungan dan ketertiban, serta yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami, yaitu jenis sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sebagai aturan dari UU 1945 yang bersifat memaksa dan mengikat. Undang-undang memiliki peran sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya, kebiasaan yang merupakan perbuatan manusia yang sama dilakukan secara berulang-ulang dan disukai oleh orang banyak, yang dianggap sebagai pelanggaran apabila terjadi tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan. Maka, kebiasaan tersebut dapat disebut dengan kebiasaan hukum. Selanjutnya, jurisprudensi atau putusan hukum, yang merupakan peraturan yang berisi putusan-putusan hakim terdahulu dalam menghadapi suatu perkara yang diatur dalam UU, yang kemudian dijadikan sebagai
pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang serupa. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami dari kelompok 6, yaitu traktat, yaitu perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan mengharuskan kepada negara yang bersangkutan untuk menaati isi dari perjanjian tersebut, sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang memiliki asas pacta sunt servanda, atau dalam kurung setiap perjanjian harus ditaati atau ditepati. Traktat juga menganut asas tersebut. Traktat memiliki 3 jenis, yaitu traktat bilateral, multilateral, dan kolektor. Selanjutnya itu doktrin. Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum ternama. Doktrin memiliki ketertarikan dengan jurisprudensi, yaitu sebagai bahan yang biasanya dikutip pada hakim dalam membuat sebuah keputusan, karena doktrin tidak bisa menjadi sumber hukum apabila tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang, sedangkan putusan hakim dalam kurung jurisprudensi berkekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai perbedaan hukum material dengan hukum formil. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja bagaimana perbedaan hukum material dan hukum formil tersebut. Dilihat dari pengertian hukum material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi suatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditujukan kepada isi peraturan tersebut. Sedangkan pengertian hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara penyelesaian di muka hakim. Sebagai contoh, hukum kebiasaan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.